Baik, Agus untuk kelompok 1 yang telah bagus presentasinya ya. Setelah kita lanjutkan kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penelitian dunia usaha bidang jasa produk teknik komputer dan informatika pada studio Nyawa Studio. Nah, dengan pemilik Taufik Ismail, alamat Grimulyo, Kampung 2, yang akan dibacakan oleh Ilham dan Ahmad. Faktor yang mengalami keberhasilan: 1. Perlengkapan fotografi mulai dari kamera, lensa, flash stripping, komputer, studio foto, dan lain-lain. Indikator keberhasilan: semakin bagus dan berkualitas perlengkapan yang kamu miliki, tentu semakin menarik di mata konsumen atau klien. 2. Pengalaman jam terbang kinerja seorang fotografer akan berpengaruh langsung pada kualitas gambar yang dihasilkan. Indikator keberhasilan: jika hasil foto tidak sesuai konsumen, maka konsumen tersebut akan menjadi kecewa dan tidak menggunakan jasa kami lagi. 3. Promosi dan pemasaran: setiap bisnis pasti memerlukan strategi promosi dan pemasaran. Promosi bisa dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan TikTok. Indikator keberhasilan: bisnis tersebut juga bisa membuat kami memasarkan jasa kami lengkap dengan informasi, jasa, dan nomor kontak kami. Faktor kegagalan: 1. Persaingan harga yang tidak stabil dengan studio satu dengan studio yang lain. Solusi: mengikuti harga bangsa pasar dengan kemampuan konsumen. 2. Hasil kerja yang tidak memuaskan terhadap konsumen. Solusi: memberikan hasil yang terbaik dan memuaskan bagi konsumen. Contohnya, membuat hasil kerja yang menarik. 3. Hasil kerja yang tidak mengikuti zaman. Solusi: hasil editing yang bagus dan kekinian. 4. Minimnya alat kerja dan perawatan alat yang tidak seperti semestinya. Solusi: selalu mengutamakan perawatan alat fotografi dan videografi. Alat kerja fotografi dan videografi: 1. Kamera foto. 2. Handcam. 3. Komputer atau PC. 5. Marketing yang tidak mendukung sehingga minimnya penghasilan perusahaan. Solusi: selalu aktif dalam marketing fotografer dan videografi. Contohnya, selalu aktif update di dalam sosial media dan kerjasama yang baik dengan WO, tenda, dan dekorasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok lain ingin menanggapi? Dipersilakan. Silakan. Saya Made Dewi dari kelompok 1 ingin bertanya, perkembangan apa saja yang telah didapatkan Budi dalam 3 bulan terakhir ini? Saya Vina dari kelompok 3 ingin bertanya, apa ukuran keberhasilan atau perkembangan studio yang kalian amati? Silakan satu lagi dari kelompok lain yang ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan jenis kegagalan percetakan Nyawa Studio dalam 3 bulan terakhir. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu perkembangan apa saja yang telah didapatkan Taufik dalam 3 bulan terakhir ini. Jawabannya, penyediaan jasa layanan percetakan banner. Nah, pertanyaan kedua dari kelompok 3, apa ukuran keberhasilan atau perkembangan studio yang kalian amati? Jawabannya yaitu peningkatan pendapatan yang sesuai dengan target yang ditentukan pemilik studio, Pak Taufik. Pertanyaan dari kelompok 4, sebutkan jenis kegagalan Pak Taufik dalam 3 bulan terakhir. Kegagalannya yaitu di bidang pembuatan blog, di mana hasilnya tidak sesuai dengan harapan konsumen dan lain-lain. Sekian jawabannya. Ada yang perlu ditambahkan atau komentar dari teman-teman? Silakan. Atau ada masukannya untuk kelompok 2? Cukup? Ya, silakan ditutup kalau seperti kelompok 2. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang dunia usaha bidang jasa produksi teknik komputer dan informatika studio foto Siva Foto yang beralamat Desa Karya Maju dan pemilik Sigit Krisnadi yang akan dibacakan oleh Nuran. Faktor yang mengalami keberhasilan dikerjakan oleh tenaga kerja yang profesional di bidang fotografer. Indikator keberhasilan mumpuni di bidangnya dan tepat waktu. Faktor yang mengalami keberhasilan mempunyai skill di bidang fotografer dan videografer. Indikator keberhasilannya bisa membaca situasi dan suasana bagaimana cara menerapkan pekerjaan tersebut. Faktor yang mengalami keberhasilan percetakan foto dengan kualitas yang terbaik dan menggunakan tinta yang bagus. Indikator keberhasilannya dengan menggunakan tinta yang bagus maka hasil foto yang dicetak akan lebih awet dan tidak luntur sehingga memuaskan konsumen. Faktor yang mengalami keberhasilan perlengkapan alat dengan teknologi yang mumpuni di bidang fotografer dan videografer. Indikator keberhasilan dengan alat yang mencukupi pengerjaan lebih mudah. Faktor yang mengalami keberhasilan bisa mengikuti tren perkembangan zaman. Indikator keberhasilannya di bidang editing dan tren-tren kekinian selalu yang terbaru. Selanjutnya, faktor kegagalan yang akan dibaca oleh Tuna. Faktor yang mengalami kegagalan. 1. Kualitas hasil yang kurang memuaskan. Solusi: memperbaiki kualitas dan editing kualitas semaksimal mungkin. 2. Manajemen pemasaran di bawah standar atau merugi standar. Solusi: menyesuaikan harga yang ada di pasaran. 3. Skill yang terbatas. Solusi: harus lebih banyak belajar dari orang-orang yang lebih profesional. 4. Alat yang belum memadai. Solusi: update alat agar hasilnya lebih memuaskan. 5. Pengerjaan yang terlalu lama dalam bidang editing. Solusi: ekstra lembur menggunakan tenaga pekerja tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman menanyakan tentang hasil penyelidikan dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 1. Kelompok 2 ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurdiansyah dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja yang diperlukan untuk membuka studio foto? Yang lain silakan. Perkenalkan, nama saya Firawati dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah usaha tersebut termasuk usaha yang berkembang? Mengapa? Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah studio foto menyediakan kostum? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 2. Apa saja yang diperlukan untuk membuka studio foto? Yang diperlukan untuk membukanya yaitu bangunan atau kios. Pertama-tama, kamu akan memerlukan tempat untuk memulai bisnis studio foto. 2. Kamera. Alat utama yang diperlukan dalam bisnis studio foto ini tentunya adalah kamera. 3. Pencahayaan atau lighting. 4. Dekorasi dan properti. 5. Biaya tak terduga. Kemudian dari kelompok 4, apakah usaha tersebut termasuk usaha yang berkembang? Mengapa? Berkembang karena memiliki faktor keberhasilan yang banyak. Selanjutnya dari kelompok
menyediakan kostum atau sejumlah paket keluarga lengkap dengan properti atau kostum. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang penelitian dunia usaha bidang jasa produk, teknik komputer dan informatika pada fotokopi dan ATK Primaditya. Pemilik Bapak Lazuardi Primaditya dari Desa Sumberjaya Kampung 3 BK23 yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Mia dan Ira. Padanya kami persilakan. Faktor yang mengalami keberhasilan, pelayanan yang ramah, indikator keberhasilan ketika memfotokopi. Di sini penjaga selalu melayani dengan senyuman yang ramah sehingga pelanggan tidak sungkan. Letaknya yang strategis indikator keberhasilannya dikarenakan tempat fotokopi ini di depan jalan raya yang ramai dilewati orang dan juga dekat dengan sekolahan yang menjadikan tempat ini menjadi ramai pelanggan. Faktor yang mengalami kegagalan ketika hari libur tiba. Solusi menunggu hari libur sekolah selesai. Persaingan dengan usaha fotokopi lain, meningkatkan kualitas percetakan menjadi lebih bagus dan lebih jelas. Gambar yang kotor, rajin membersihkan alat percetakan supaya hasil tidak kotor dan dapat mengeluarkan hasil yang memuaskan. Hasil print yang memudar dan kurang jelas, lalu mengecek mesin cetak dan mengisi ulang tinta. Ketika ada kesalahan dalam hasil percetakan, selalu mengecek ulang hasil percetakan sebelum diserahkan kepada pelanggan supaya pelanggan tidak merasa kecewa karena hasilnya yang tidak sesuai. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang menanggapi atau bertanya. Selanjutnya dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dari kelompok 5 izin bertanya. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha fotokopi? Ada pertanyaan lagi? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pratiwi dari kelompok 5. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha fotokopi? 1. Beberapa besar modal awal. 2. Tidak langsung balik modal. 3. Strategi menentukan kesuksesan. 4. Sepi di musim liburan. Baik, apakah sudah cukup? Baik, kiranya sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kembali ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian dunia usaha bidang jasa produk teknik komputer dan informatika pada studio foto Jayawarna. Nama usaha Jayawarna Studio Blitang, pemilik Gunawan, yang akan disampaikan oleh Agnes dan Destiana. Silakan dibaca hasil penelitiannya. Faktor yang mengalami keberhasilan. 1. Dengan ditengarai oleh fotografer atau kameramen dan editor yang berpengalaman di bidang editing agar hasil yang diperoleh dapat maksimal.
Indikator keberhasilan. Metode di samping terbukti bahwa konsumen lebih percaya dan mampu menambah daya tarik tersendiri untuk bidang usaha fotografi atau videografi. 2. Dengan dibekali dengan alat fotografi dan videografi yang memadai untuk hasil dan kualitas yang memuaskan. Indikator keberhasilan. Dengan alat yang digunakan menentukan hasil yang memuaskan dengan kualitas yang terbaik. 3. Marketing dilakukan secara langsung kepada calon konsumen dengan melakukan pilihan paket dokumentasi yang diinginkan dengan harga yang sesuai konsumen. Indikator keberhasilan. Dengan melakukan pilihan paket yang diinginkan, tentunya dengan melakukan mediasi pilihan paket kepada konsumen bisa lebih memilih dengan menyesuaikan budget. Faktor yang mengalami kegagalan. 1. Penerapan harga yang tidak sesuai pemasaran dari kemampuan konsumen. Solusi penyesuaian harga dengan menunjukkan paket dokumentasi yang didapat, membuat konsumen tahu akan lebih maksimalnya hasil dengan harga yang ditentukan. 2. Tidak mempunyai kreativitas dan imajinasi dalam berkemampuan pengambilan dalam mengemas suatu momen. Solusi harus dengan tenaga yang berprofesional dalam bidangnya agar konsumen lebih puas dengan hasil yang didapat. 3. Kemampuan tenaga editing yang kurang kreatif sehingga hasil foto cenderung monoton. Solusi melakukan upgrade software editing yang lebih kekinian agar dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan konsumen. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, teman-teman yang bertanya. Kelompok 1, silakan. Saya Eni dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja 3 hal penting dalam pemahaman fotografi di dalam studio? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Perkenalkan, nama saya Randy Prasta Saputra dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah harus ada proses editing pada foto dan video? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Vicky Angel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja 3 hal penting dalam pemahaman fotografi di dalam studio? Yaitu aperture, shutter, spill, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah harus ada proses editing pada foto dan video? Harus, tapi dengan catatan editing ini hanya untuk memperbaiki, memotong maupun memberikan logo pada produk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak atas presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masa depan kita semua. Amin. Nah, silakan dikumpulkan semua hasil presentasi hari ini. Dari kelompok 4. Cukup semuanya, terima kasih.